Oleh Romeni temui Erick Thohir, tak terima Irak remehkan Indonesia. Penyesalan Elkan Bagot, Sintayong tidak butuh, Timnas Indonesia siap hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong dan Jens Raven temui Erick Thohir, susul Maarten Paes. Striker sepak bola darah Belanda kota Medan langsung temui Erick Thohir, tidak terima Irak remehkan Indonesia, Piala Dunia 2026. Oleh Romeni dikabarkan langsung menemui Ketua PSSI Erick Thohir. Oleh Romeni berharap dapat bergabung skuad Timnas Indonesia. Bila Oleh Romeni bergabung Timnas Indonesia, dipastikan lini depan Timnas Indonesia semakin kuat. Oleh Romeni tersinggung melihat Irak meremehkan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia tidak pernah menang melawan Timnas Irak setiap bertanding. Akhirnya Irak meremehkan Indonesia. Sintayong terus berjuang menyusun skuad Timnas Indonesia. Leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak vs Indonesia. Sintayong punya kesempatan membalas kekalahan dari Irak. PSSI sudah lama mengincar Oleh Romeni bergabung skuad Timnas Indonesia. Oleh Romeni masih ragu karena masih menunggu panggilan bergabung skuad Timnas Belanda. Nama Oleh Romeni tidak masuk skuad Timnas Belanda bermain di Piala Dunia 2026. Pemain bek Elkan Bagot menyesal, namanya tidak dipanggil. Sintayong memperkuat skuad Timnas Indonesia. Elkan Bagot tidak disiplin. Sintayong kecewa saat Indonesia vs Gini. Akibatnya Sintayong kena ganjaran kartu merah dari wasit FIFA. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong tidak butuh pemain tidak menghargai tim. Sintayong butuh pemain serius menghadapi kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot melalui media sosialnya mengatakan permintaan maaf. Elkan menyesal karena tidak bisa bergabung di Timnas Indonesia. Sintayong tidak merasa kehilangan bek Sintayong. Sintayong banyak pilihan pemain mengisi bek Timnas Indonesia. Salah satunya Muhammad Ferrari. Sintayong juga banyak pilihan pemain naturalisasi mengisi bek pertahanan Indonesia. Asteris. 3 pemain naturalisasi ini memperkuat Timnas Indonesia saat melawan Irak dan Filipina. Maarten Paes penjaga gawang ini sudah dipastikan bisa bermain pada pertandingan Timnas Indonesia vs Irak. Sedangkan Kelvin Verdong dan Jens Raven hampir sedikit lagi proses administrasi kewarganegaraannya. Ketua PSSI Erick Thohir terus berjuang 3 pemain hebat ini dapat bergabung skuad Timnas Indonesia. Striker tajam Kelvin Verdong memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Jens Raven dikabarkan sudah di Jakarta. Kelvin Verdong dan Jens Raven langsung menghadap Ketua PSSI Erick Thohir. Sintayong akan mendapatkan tambahan amunisi kekuatan kalau 3 pemain naturalisasi itu bergabung Timnas Indonesia. Namun khusus Maarten Paes, masih ada satu masalah yang perlu diselesaikan saat akan melakukan perpindahan federasi dari Belanda KNVB ke PSSI. Maarten Paes terjerat regulasi ilegible atau kelayakan dari FIFA. Hal ini dikarenakan Maarten Paes telah mencatatkan penampilan di level U21 Timnas Belanda ketika Maarten Paes sudah berusia 22 tahun. Hal ini yang membuat pelatih Timnas Indonesia, Sintayong belum memanggil Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Artinya kehadiran Maarten Paes untuk membela Timnas Indonesia juga belum pasti. Sintayong bahkan mengaku harus berhati-hati soal Maarten Paes meski sudah menjalani sumpah WNI. Sedangkan update terbaru dari Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah diungkap oleh Menpora, Dito Aryo Tejo. Menpora Dito menjelaskan, berkas Kelvin Verdong dan Jens Raven telah masuk ke DPR. Ia berharap proses naturalisasi 2 pemain tersebut bisa selesai tepat waktu dan debut saat melawan Irak. Jadi ini kita besok mungkin setelah pas jam kerja, saya akan coba komunikasi dengan pimpinan DPR.
Dan semoga bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas kita, kata Dito Aryotejo. Dito juga sesumbar, proses Verdonk dan Jens Raven diprediksi akan tepat waktu seperti Tom Haye dan Ragnar Oratmangun saat menghadapi Vietnam bulan Maret tahun 2024 lalu. Diketahui, jika berkas telah masuk ke DPR maka calon pemain timnas Indonesia tinggal menunggu permohonan naturalisasi disetujui oleh Ketua DPR, Puan Maharani. Lalu setelah disetujui DPR, proses naturalisasi akan dilanjutkan ke Sekretariat Negara Setnek untuk mendapatkan surat keputusan Presiden Kepres dari Presiden Joko Widodo. Baru setelah Kepres keluar, Verdonk dan Jens Raven diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan sumpah WNI dan pemberian paspor serta KTP di Disdukcapil. Melihat masih ada beberapa tahap lagi, Verdonk dan Jens Raven hanya bisa berharap proses setiap tahap berjalan mulus. Kini hanya menyisakan 15 hari sebelum kick-off laga kontra Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 mendatang. Sementara Shin Tae-yong juga masih menyisakan 2 hingga 3 tempat untuk pemain baru jelang menghadapi 2 laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Israel (IFA) diambang dicoret dari keanggotaan FIFA. Jika Israel dicoret, apakah timnas Indonesia U23 bakal lolos Olimpiade Paris 2024 menggantikan posisi timnas Israel U23? Nasib Israel berada di ujung tanduk setelah Federasi Sepak Bola Palestina (PFA) mengajukan proposal kepada Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA). Dalam Kongres Tahunan FIFA yang diadakan di Bangkok kemarin, Presiden PFA Jibril Rajuk meminta FIFA untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan mereka. Penyebabnya karena aksi keji militer Israel yang telah membunuh ribuan warga sipil Palestina. Selain itu, militer Israel juga telah mengebiri hak warga Palestina bermain sepak bola. Tak sampai di situ, sejumlah fasilitas sepak bola di Palestina rusak parah, termasuk di wilayah Gaza. Karena itu, Presiden FIFA Gianni Infantino sudah meminta pandangan kepada 211 negara anggota FIFA perihal wacana pendepakan Israel dari keanggotaan mereka. Dari 211 negara itu, 37 negaranya mengutuk aksi keji militer Israel. Lantas, apakah FIFA bakal menjatuhkan hukuman dalam waktu dekat? FIFA akan menggelar rapat darurat, diprediksi pada tanggal 20 Juli tahun 2024. Di tanggal tersebut akan diputuskan apakah Israel bakal didepak dari keanggotaan FIFA atau tidak. Jika nantinya FIFA setuju mendepak Israel, otomatis timnas Israel U23 yang diproyeksikan tampil di Olimpiade Paris 2024 24 Juli 10 Agustus tahun 2024 otomatis terdepak dari ajang 4 tahunan tersebut. Ada 2 negara yang berpotensi menggantikan posisi Israel U23 di Olimpiade Paris 2024. Pertama adalah tim yang dikalahkan Israel di perempat final Piala Eropa U21-2023, Georgia. Opsi kedua adalah timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda berpotensi masuk daftar karena sempat memperebutkan slot terakhir di Olimpiade Paris 2024 sebelum akhirnya kalah 0-1 dari Guinea U23 di babak playoff. Karena itu, menarik menanti keputusan FIFA. Jika melihat gelagat yang ada, FIFA sepertinya siap memberikan hukuman berat kepada Israel. Terlebih, FIFA pernah masih melarang timnas Rusia dan klub-klub Rusia mentas di kompetisi internasional karena aksi militer mereka kepada Ukraina, layaknya yang dilakukan Israel kepada Palestina saat ini.